Ini sebelumnya kita baru untuk pertama kali mengasih tahu ke orang-orang yang pernah terjerat pinjol atau gali lubang tutup lubang. Jadi saking banyaknya masuk pesan Facebook atau TikTok atau Instagram, makanya kita buat akun YouTube seperti itu. Jadi sebelumnya salam kenal dulu dari Mak Ngedo, admin grup aksi gagal bayar pinjol. Jadi kenapa saya pakai topeng seperti ini? Karena kalau kalian gagal bayar, musuh kalian hanya cuman debt collector atau ancaman teror. Nah, kalau saya, musuh terberat saya adalah investor. Jadi saya mengajarkan orang semua gagal bayar, saya bermusuhan, jadi berlawannya dengan investor. Saya sudah banyak dapat inbox masuk dengan ancaman bahwa saya menghancurkan aplikasi ilegal, jangan hancurkan aplikasi ilegal. Makanya saya memakai topeng seperti ini, seperti itu. Nah, jadi semua pinjaman online itu cuman ada 3 jenis. Yang pertama legal resmi, yang kedua semi legal, yang ketiga ilegal. Nah, jadi 3 aplikasi ini dampaknya berbeda-beda. Yang pertama legal resmi, resikonya BI checking sama kolektor. Kalau yang semi legal itu resikonya susah ACC ke aplikasi lain atau skor kredit sudah menurun kalau sudah gagal bayar. Kalau untuk semi legal itu kalau gagal bayar tidak ada DC, tidak ada BI checking. Nah, kalau yang aplikasi ilegal itu baru sebar data. Ilegal itu yang rata-rata tenornya 7 hari atau sampai 10 hari, itu yang ilegal. Nah, untuk saat ini ilegal karena banyak kantor yang digerebek, ditangkep-tangkepin, makanya untuk saat ini aplikasi ilegal dalam masa penenangan atau untuk mereka masih bersembunyi seperti itu. Kalau di TV sudah reda penangkapan, penggerebekan, nanti mereka pasti muncul lagi ilegal. Karena percuma kalau karyawan yang ditangkap atau bos yang karyawan yang ditangkap atau perusahaannya yang digerebek, kalau bosnya belum ditangkap itu nggak bakal bisa mati ilegal. Karena bos pinjaman online ilegal itu ada di Cina, ada di negeri Cina. Itu kebanyakan investornya orang-orang asing. Nah, jadi kalau untuk saat ini mereka ditangkap kantornya, ya ibarat kata mati satu tumbuh 1000. Mereka bakal bermunculan terus. Mereka gampang tinggal bisa bikin ruko baru atau perusahaan yang baru, mereka ngambil karyawan yang terbaru, bikin aplikasi yang terbaru. Jadi dari tahun-tahunnya sebelumnya juga gak pernah bakal bangkrut pinjol ilegal. Bahkan kita gagal bayarin pun gak bakal bisa bangkrut. Seperti itu. Jadi saking banyaknya yang inbox saya nanya, Mas ini sebar data nggak? Mas aplikasi ini sebar data nggak? Aplikasi ini sebar data nggak? Intinya kalau kalian paham tentang 3 aplikasi ini, kalian nggak bakal kebingungan yang saya sebutkan, ilegal, semi legal, sama legal resmi, seperti itu. Nah, jadi kalau yang ilegal ini sih emang wajib diberantas ilegalnya, karena saya mengajarkan orang-orang ilegal nggak perlu dibayar, seperti itu. Ilegal ini wajib diberantas karena tenornya yang sangat singkat dan bunganya yang sangat besar. Saya kasih contoh, pinjaman 1.200.000 itu masuk ke rekening 820.000 dengan memulangkan dalam waktu 7 hari. Kalau 1 hari denda atau telat itu kena dendanya sekitar 30 sampai 70.000. Nah, kalau yang pinjamannya 2 juta itu masuk ke rekening 1,3, mulanginnya 2 juta dengan tenor 7 hari. Berarti bunganya 700.000 7 hari. Nah, apa enggak lebih minta darat ilegal seperti itu? Makanya itu wajib diberantas ilegal. Dan cuman untuk saat ini ilegal udah lagi tiarap semua di orang. Seperti itu. Nah, jadi kalau masalah kalian masih gali lubang tutup lubang, untuk saat ini saya sarankan lebih baik kalian cari joki yang benar-benar yang ada track recordnya jelas, atau dia testingnya banyak, pengalamannya udah banyak. Nah, jadi kalian carilah joki yang kira-kira recordnya bagus,
kalian bisa konsultasi atau membicarakan masalah gali lubang tutup lubang kalian. Nah, kalau untuk yang sudah terlanjur telat jatuh tempo, sedang lagi diteror, itu saya sarankan untuk masuk ke grup aksi gagal bayar pinjol. Karena di dalam grup itu kalian bisa sharing atau bisa saling bercerita, bertukar pikiran biar mental kalian tidak down, seperti itu. Kalau makanya banyak kasus di TV segala macam, orang bunuh diri atau segala macam, atau orang yang stres, itu karena mental mereka down, seperti itu. Tidak ada yang ngajarin, tidak ada yang ngasih semangat. Nah, jadi solusi dari orang yang terjerat gali lubang tutup lubang atau orang yang sedang diteror, sudah jatuh tempo, itu bisa masuk ke grup aksi gagal bayar pinjol, ada di Facebook, seperti itu. Jadi mereka itu intinya menakuti, meneror, mengancam, menindas supaya mental kalian down, seperti itu. Nah, jadi kalau orang yang sudah telah jatuh tempo itu kalau mau dimatikan nomor bisa, atau solo kontak-kontak kalian diteror, kalian sudah pakai kalian terlanjur pakai kontak real, itu bisa kalian konfirmasi ke kerabat teman-teman kontak kalian broadcastin bahwa telah terjadinya pencurian data atau penyalahgunaan data, seperti itu. Jadi kalian supaya tidak malu data kalian disebar. Jadi sebelum DC itu broadcast data kalian disebar, kalian sudah broadcast duluan ke kontak-kontak kalian dengan alasan data kalian disalahgunakan, seperti itu. Kalau yang legal resmi sama semi legal itu tidak ada sebar data, seperti itu. Jadi mereka kalau legal resmi sama semi legal itu mereka menelpon apa yang kita cantumkan di aplikasi. Contohnya kalian mencantumkan kontak daruratnya saudara sama orang tua, berarti mereka bersedia menelpon kedua pihak itu bersaudara atau orang tua. Kalau di luar kontak darurat mereka tidak bisa menelpon di luar kontak darurat. Terkadang ada semi legal yang nakal nelpon di luar kontak darurat, itu seperti Bantu Saku, Ada Kami, Pinjam Indo, itu kadang nakal nelpon di luar kontak darurat. Itu menyalahkan aturan SOP dari OJK, nggak boleh menelpon di luar kontak darurat, tapi mereka masih bandel, seperti itu. Nah, jadi untuk semuanya ya, untuk malam ini ya kita sekian dulu, sampai bertemu di kemudian hari. Salam admin grup Mak Ngedo.